Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester Bahasa Indonesia mengenai penggunaan ejaan Bahasa Indonesia yang tidak tepat di jalan raya ataupun yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, di sini ada data diri saya. Saya bernama Lucky Dicaraka dengan NIM 221251031 dari kelompok G2. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang pertama. Di sini fotonya saya ambil di daerah Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Kalau misalkan dilihat di foto, itu kesalahannya itu terdapat pada kata yang tidak baku. Kata yang tidak baku itu terdapat pada kata sambal. Nah, kenapa tidak baku? Dan penulisannya yang benar sesuai KBBI itu bagaimana? Nah, penulisannya yang benar sesuai dengan KBBI adalah sambal. Nah, sambal itu merupakan makanan penyedap yang dibuat dari cabai, garam, dan sebagainya yang ditumbuk, dihaluskan, dan sebagainya. Biasanya dimakan bersama nasi. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini fotonya saya ambil di daerah Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kalau misalkan dilihat di foto, itu terpampang dengan jelas itu ada kata November. Nah, November ini merupakan bentuk kata yang tidak baku. Nah, kata yang baku sesuai dengan KBBI adalah November, pakai V. Nah, November ini merupakan bulan ke-11 dalam tahun Masehi. Jumlahnya ada 30 hari. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini fotonya saya ambil di daerah Joglo, Jakarta Barat. Kalau misalkan dilihat dan kita cermati di foto, ini terdapat kesalahan pada penulisan kata dijual. Nah, kesalahannya itu di mana? Kesalahannya itu terdapat pada kata di dan jual. Jadi itu di antara itu ada tanda spasinya. Nah, kenapa itu nggak boleh ada tanda spasi sih? Karena kata dijual itu pola penulisannya itu yang benar adalah kata imbuhan di plus kata kerja. Jadi itu mepet, tidak pakai spasi. Jadi harus digabung, dijual tanpa spasi. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ke kasus yang keempat. Kasus yang keempat ini fotonya saya ambil di daerah Meruya Utara, Jakarta Barat. Nah, kalau misalkan dilihat, kita cermati, kata yang tidak baku itu yang pertama ada di kata mie. Nah, mie ini bentuk kata yang tidak baku ya. Nah, bentuk yang bakunya itu bagaimana sih? Yaitu adalah mie, tapi tidak pakai kata tidak pakai huruf E. Nah, mie itu adalah bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan cara digoreng, direbus, diberi daging, udang, sayuran, bumbu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kasus yang kelima. Kasus yang kelima dengan foto yang sama. Nah, tapi di sini terdapat kata yang tidak baku lagi nih. Kata yang tidak bakunya terdapat di kata orisinil. Nah, kenapa sih nggak baku? Nah, bentuk yang bakunya itu bagaimana? Bentuk yang bakunya adalah orisinal, yang artinya asli atau tulen. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang keenam. Kasus yang keenam ini fotonya saya ambil di daerah Larangan Utara, Tangerang. Nah, kalau misalkan dilihat dan kita cermati di sini ada kata apotik. Nah, kata apotik ini merupakan bentuk kata yang tidak baku dan sering salah penulisannya di tempat manapun di Indonesia dan sudah lumrah ya. Jadi kalau misalkan menemukan kata seperti ini apotik, jadi ini merupakan bentuk kata yang tidak baku ya. Jadi penulisannya yang baku dan sesuai dengan KBBI adalah apotek. Nah, apotek itu merupakan toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Nah, apotek ini sering juga disebut dengan rumah obat ya. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang ketujuh. Kasus yang ketujuh ini saya ambil fotonya di daerah Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Kalau misalkan kita cermati, di sini terdapat kesalahan pada penulisan harga ya. Nah, kesalahannya itu terdapat pada tanda titik dan spasi pada penulisan rupiahnya ya. Jadi penulisannya yang benar itu tidak menggunakan titik dan spasi dan mepet ya. Dan setelah nominal utama itu wajib menggunakan tanda koma ya sebagai penulisan angka desimal. Jadi angka harganya ini berbentuk bulat ya, jangan sampai tidak bulat.
Nah, jadi penulisannya benarnya seperti ini. Rupiahnya mepet, tidak pakai titik ataupun spasi, nominal utama, koma, lalu angka desimal setelah itu per kilogram. Nah, selanjutnya saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-8 dengan foto yang saya ambil di daerah Pasar Rawabelong juga. Kalau misalkan kita cermati, di sini terdapat hampir sama kasusnya seperti tadi, tapi poin yang saya highlight itu yang pertama, kesalahannya terdapat pada tanda garis miring. Nah, kenapa sih salah? Karena penulisan tanda garis miring itu yang benar tidak menggunakan spasi ya, jadi harus mepet. Nah, tulisannya yang benar seperti ini. Karena penggunaan garis miring dalam penulisan rupiah yang benar itu bertujuan untuk menunjukkan satuan dalam jumlah atau pengganti kata per dan tiap. Jadi maknanya di sini adalah 5.000 per kilogram gitu, menunjukkan pergantian per kilogram tersebut. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-9 dengan foto yang sama, tapi poin yang saya highlight di sini ada dijamin bersih, rapi, dan wangi. Nah, kesalahannya itu di mana? Kesalahannya itu tidak ada tanda koma setelah penulisan kata rapi. Jadi penulisannya yang benar itu adalah dijamin bersih, rapi, dan wangi. Nah, fungsi tanda koma itu apa sih? Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, ataupun bilangan. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-10. Kasus yang ke-10 ini fotonya saya ambil di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kalau misalkan kita lihat di foto langsung ketemu mungkin ya, yaitu adalah kata teknik. Nah, teknik ini merupakan bentuk kata yang tidak baku. Kenapa sih nggak baku? Nah, dan bentuk yang bakunya itu bagaimana sesuai KBBI? Kalian semua pasti sudah tahu bentuk yang bakunya adalah teknik, bukan tidak pakai H tapi pakai K. Nah, teknik itu adalah metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-11. Oke, fotonya ini saya ambil di daerah Joglo, Jakarta Barat. Nah, di sini adalah kata yang tidak baku lagi. Nah, katanya terdapat di kata licin. Nah, licin ini merupakan bentuk kata yang tidak baku ya. Nah, penulisannya yang benar adalah licin. I-nya satu saja, tidak tiga. Kalau misalkan tiga, jadi merupakan bentuk kata yang tidak baku. Jadi untuk penulisannya yang benar adalah licin. I-nya cukup satu. Nah, licin itu artinya berminyak atau berlendir, seperti belut, ataupun tidak kasar, ataupun halus. Oke, selanjutnya saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-12. Kasus yang ke-12 ini fotonya saya ambil di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, di sini ada kata yang tidak baku lagi. Nah, kata yang tidak baku itu terdapat di kata warung. Nah, kenapa sih nggak baku? Dan penulisannya benar sesuai dengan KBBI adalah warung. Nah, warung ini adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Atau disebut juga kedai atau lepau. Nah, saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-12. Nah, kasus yang ke-12 ini fotonya, kasus yang ke-13. Kasus yang ke-13 ini fotonya saya ambil di daerah Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Kalau misalkan kita lihat dan kita cermati, ini terdapat kata baterai. Nah, baterai ini merupakan bentuk kata yang tidak baku ya. Nah, kata yang baku yang sesuai dengan KBBI adalah baterai, menggunakan E ya. Kalau misalkan di foto ini tidak pakai E, jadi merupakan bentuk kata yang tidak baku. Nah, baterai itu apa sih? Baterai adalah alat untuk menghimpun dan membangkitkan aliran listrik. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus yang ke-14. Nah, kasus yang ke-14 ini fotonya saya ambil di daerah Meruya Utara, Jakarta Barat. Nah, kalau misalnya kita cermati, di sini ada kata es bubur kacang hijau. Nah, hijau ini merupakan bentuk kata yang tidak baku. Kata yang baku yang sesuai dengan KBBI adalah hijau. Jadi penulisannya yang benar itu adalah es bubur kacang hijau. Nah, hijau itu apa sih? Hijau itu merupakan warna dasar yang serupa dengan warna daun. Oke, saya akan langsung masuk ke kasus ke-15, kasus terakhir yang akan saya bahas. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ada
tulisan disewakan kos-kosan. Nah, di sini ada terdapat dua kesalahan, yaitu adalah yang pertama disewakan. Disewakan itu seharusnya tidak ada spasi di antara kata di dan sewakan. Harusnya disambung ya. Dan yang kedua itu tidak ada tanda hubung pada kata kos-kosan. Nah, tulisannya yang benar itu ada tanda hubungnya ya. Jadi wajib, karena tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur dengan kata berulang. Jadi kalau misalkan kita betulkan di sini, penulisan yang betul adalah disewakan kos-kosan. Oke, berikut kasus ejaan bahasa Indonesia yang tidak tepat yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.